Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita tentunya selalu kita haturkan kepada Allah, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga nikmat panjang umur. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selalu menjadikan kita lebih syukur lagi atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam tentunya kita aturkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita masih berada di awal-awal bulan Rabiul Awal, yaitu bulan dilahirkannya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid kita jadikan sebagai momentum untuk menambah kualitas ketakwaan sekaligus mahabbah kita kepada Allah dan juga perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kelak dikumpulkan dengan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ini termasuk daripada umat akhir zaman, umat yang begitu banyak ujian, cobaan, dan fitnah yang Allah berikan kepada kita. Namun pahala dan balasan dari ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita pun akan setimpal. Jadi ada amalan yang pahalanya tidak terhingga, pahalanya begitu luar biasa akan Allah berikan. Di antaranya yang pertama adalah al-afwu, yaitu mudah memaafkan orang lain. Karena yang namanya memaafkan orang lain itu sulit banget, sangat-sangat sulit. Terlebih kita bisa memaafkan sekaligus berbuat baik. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang mampu untuk memaafkan orang lain, wa aslaha,
dan dia mampu berbuat baik atas orang yang menyakitinya, maka balasan yang Allah berikan itu semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika fase-fase beliau dakwah di Makkah, itu kan ujiannya, cobaannya begitu luar biasa Pak. Nabi Muhammad diludahin, Nabi Muhammad ditemplokin kotoran, Nabi Muhammad dicaci, dimaki, bahkan ketika sujud di kepalanya ditaruh kotoran, di depan rumahnya ditaruh kotoran. Tiap hari Nabi Muhammad SAW mengalami ujian dan cobaan seperti itu. Namun satu waktu ketika Nabi Muhammad ingin keluar dari rumah, tumben hari itu tidak ada yang menudahi beliau, tidak ada yang mengasih kotoran di depan rumah beliau. Beliau kaget dan heran. Itu biasanya ada yang pasti ada yang muslim. Akhirnya beliau bertanya kepada sahabatnya. Ternyata ketika ditanya, orang yang biasa berbuat seperti itu sedang sakit. Apa yang harus Rasulullah lakukan? Tidak lantas Rasulullah mengutuk orang tersebut, mengatakan kualat orang tersebut, tapi Rasulullah SAW bersegera pergi ke pasar di ruangan menjenguk itu orang yang tiap harinya nyakitin Nabi memaafkan sekaligus Nabi berbuat dijenguk buah-buahan. Maka pahalanya ta'ajuhu Allah, Allah lah yang langsung akan membalas balasan dari orang-orang yang mampu untuk memaafkan orang lain, apalagi diiringi dengan berbuat baik. Kalau disakitin orang, gak usah dibalas, cukup kita maafkan, datangin ke rumahnya, kasih duit, pasti besok-besok gak nyakitin itu orang. Kita coba, ada orang nyakitin kita nih, ya muslim kita, maafin, sampai ke rumah, kasih duit 200.000. Assalamualaikum, besok-besok udah gak nyakitin kita lagi. Ya, gampang, gak perlu dibalas, ya cukup kita maafkan, kemudian kalau bisa kita berbuat baik. Itu pahala yang begitu luar biasa Pak. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, kemudian dia mampu berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Tidak mudah berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita lanjut tentang pembahasan fikih kita, masih yang berkaitan dengan taharah. Ya, di sini kita akan masuk kepada pembahasan berwudu. Yang pada pembahasan yang lalu kita telah bahas bahwa furuduhu sittatun ahaduha niyatul wudu'in aw ada'i fardhi wudu', bahwa kefarduan dari wudu itu ada 6. Ya, perhatikan, kefarduan wudu itu ada 6. Jadi 6 anggota ini harus dikerjakan dengan sempurna, selebihnya sunnah. Ya, selebihnya sunnah. Nah, dari ke-6 anggota ini atau 6 fardu ini, ya, yang 3 ini berdasarkan firman Allah, yang 2 berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, yang 4 qala fituh ma'arbatun minha sabatat dinasil Quran. 4 fardu itu ditentukan oleh Al-Quran, wasnani disunnah, dan yang 2 ini ditentukan oleh hadis. Fagsilu wujuhakum, pertama, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn.
ditentukan oleh Al-Quran. Dua ini ditentukan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu niat dan yang terakhir at-taktib di dalam anggota wudu. Jadi yang ditentukan di dalam Al-Quran itu cuma 4: membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang ketiga mengusap sebagian kepala, yang keempat membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, yang dua ini melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu niat, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal itu tergantung dari niat. Ya, jadi ada 6. Yang pertama dari batu wudu adalah niat wudu'in au ada'i fardil wudu'in, yaitu niat wudu. Ya, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, boleh. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, atau niat ada'i fardil wudu, nawaitu ada'a fardil wudu lillahi ta'ala, niat mendatangkan kefarduan wudu lillahi ta'ala. Al-rafi hadasin, atau niatnya menghilangkan hadas. Ya, nawaitu raf'al hadasin asghari, ditambahkan boleh, enggak ditambahkan juga boleh. Nawaitu raf'al hadasi lillahi ta'ala. Nah, yang lebih sempurna digabungkan untuk semuanya. Kefarduannya di bawah, ada al-fardu di bawah, raf'al hadas di bawah, yang kita diajarkan oleh guru-guru kita dari mulai kecil. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu masuk semuanya. Walaupun cuma niat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala sah. Nawaitu raf'al wudu lillahi ta'ala sah. Nawaitu raf'al hadas lillahi ta'ala sah. Nawaitu adai raf'il fardil wudu lillahi ta'ala sah. Ya, ini cara-cara di dalam berniat. Kemudian wa'lam annal kalam 'alaiha min sab'ati aujuhin, bahwa di dalam niat berarti kita masuk kepada fardu yang pertama, yaitu di niat. Nah, ini di dalam niat ini ada 7 instrumen yang harus kita ketahui. 7 pokok di dalam niat yang harus kita ketahui. Pertama, hakikatun, hakikat makna dari niat itu sendiri. Apa sih niat itu? Ya, niat secara bahasa adalah al-qasd. Apa? Qasd? Penyengajaan. Jadi kita menyengaja untuk melakukan sesuatu. Nah, itu secara bahasa, secara kamus artinya kita ke pasar punya tujuan, qasdul mati pengen ke pasar, niat pengen pergi ke pasar. Kita pengen tidur ntar malam jam 12, nah berarti Anda secara bahasa sudah punya qasdul, tujuan, niat pengen tidur jam 12 malam. Ntar malam begadang, besok libur ini gak kerja, berarti Anda punya qasdul, punya tujuan, punya niat dalam hati bahwa nanti malam pengen begadang. Ini secara bahasa artinya niat. Jadi secara hakikat niat memiliki makna baik secara bahasa, kemudian secara syar'i, berarti secara kacamata syariat. Apa? Bahwa qasdu syai' muqtaranat bi fi'li, yaitu menyengaja melakukan sesuatu kemudian dibarengi
dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Itu namanya niat. Berarti kalau cuma ada kepengenan doang tapi belum melaksanakan, itu bukan niat secara agama. Baru masuk, baru kerentak, baru keinginan. Tapi kalau dalam syariat yang namanya niat itu mengajak melakukan sesuatu dibarengi, berarti ada pelaksanaan. Contoh misalkan, berarti ketika kita membayar zakat, dalam hati saya niat mengeluarkan zakat kita. Itu namanya niat. Nah kalau sholat bagaimana? Berarti ketika kita bertakbiratul ihram, ketika angkat tangan Allahu Akbar, dalam hati kita punya penyengaja ingin melakukan sholat. Allahu Akbar. Wudu berarti ketika kita membasuh wajah, ketika kita membasuh wajah, nah kemudian itu dalam hati ada kerentak, ada qasdu bahwa saya ingin melakukan wudu. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhillahi ta'ala. Itu pengertian niat secara syar'i. Qasdu syai' muqtaran bi fi'li, menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukannya beriringan. Itu hakikat makna daripada niat. Kemudian hukumnya bagaimana? Ya, hukum daripada niat ini adalah wajib. Berarti sesuatu yang harus dikerjakan, yang harus dilaksanakan di dalam setiap ibadah, karena berdasarkan hadis Nabi, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya setiap amal, berarti setiap gerak, setiap aktivitas dari aktivitas baik ini tergantung dari niatnya. Sahnya amal tersebut ini tergantung dari niatnya. Berarti niat ini sesuatu yang harus dibawa di dalam setiap ibadah, walaupun terjadi ikhtilaful ulama, perbedaan ulama di dalam masalah niat ini, terutama di dalam masalah bab wudu. Ada yang mengatakan tidak perlu niat dalam madzhab lain, tapi dalam madzhab kita Syafi'iyah wajib, karena dia termasuk daripada fardhul wudu, harus didahului dengan yang namanya niat. Jadi hukum daripada niat itu adalah wajib. Kemudian wa mahalluha al-qalbu. Nah, sedangkan tempatnya, tempatnya niat di mulut apa di mana? Nah, di sini dikatakan al-qalbu, yaitu di dalam hati. Jadi bedakan antara niat dengan ucapan. Kalau di dalam sholat, bacaan rukun sholat dari rukun qouli itu harus diucapkan, minimal didengar oleh telinga sendiri. Contoh seperti baca takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu termasuk rukun daripada rukun sholat. Berarti ketika dia takbir, minimal ucapan Allahu Akbar itu terdengar oleh telinganya. Baru itu namanya rukun qouli, rukun yang berbangsa ucapan. Kemudian yang kedua baca Fatihah, karena Fatihah ini merupakan rukun qouli di dalam sholat, maka wajib bagi kita di dalam membaca Fatihah harus mengeluarkan suara minimal terdengar oleh telinga sendiri. Jadi kalau sholat berendam dalam hati, sholatnya tidak dikatakan sah, karena dia belum melaksanakan rukun qaul, rukun ucapan. Berarti kalau ucapan itu identik dengan lisan dan suara. Harus ada gerakan lisan, harus ada suara yang keluar. Nah, kalau niat itu beda. Kalau niat itu di dalam hati, bukan bisikan lisan, bukan ucapan mulut. Maka ketika kita wudu misalkan,
kemudian dalam lisan kita mengatakan nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhillahi ta'ala, kita bahas wajib kita. Dalam hati kita nggak niat, Anda belum niat, Anda baru mengucapkan niat. Sedangkan di dalam fardhu wudu yang disyaratkan itu adalah niat, bukan mengucapkan bacaan niat. Beda dengan tadi itu salat rukun qauli yang memang harus diucapkan, nggak boleh di dalam hati kau baca Fatihah. Baca Fatihah dalam hati nggak sah, karena dia belum mengucapkan Al-Fatihah. Begitu juga ketika tahiyat akhir, baca doa tahiyat karena tahiyat akhir itu merupakan rukun dari rukun sholat. Keluarkan suara minimal batasannya didengarkan oleh telinga sendiri. Kalau benar-benar dalam hati Anda belum melaksanakan rukun qauli, ya berbeda dengan niat. Kalau niat itu memang letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Bisa dibedakan kan? Bisa dibedakan. Ya. Kemudian wazamanuha awalul wajibat, waktunya kapan pelaksanaan niat itu? Awalul wajibati, yaitu di permulaan hal yang diwajibkan. Berarti kalau wudu yang diwajibkan pertama kali di dalam wudu adalah membasuh wajah, berarti letaknya niat, waktunya niat itu bersamaan dengan membasuh wajah. Awal wajib, permulaan yang wajib. Dalam sholat permulaan yang wajib kapan? Yaitu ketika takbiratul ihram. Ya, namun juga ada ya di dalam ibadah yang niatnya ini waktunya tidak berbarengan dengan pelaksanaan. Ada ibadah yang niatnya ini tidak berbarengan dengan pelaksanaan ibadah, yaitu ibadah puasa. Jadi kalau puasa itu nggak berbarengan niatnya dengan puasa, tapi wajib itu niat, menginapkan niat pada malam hari. Kapan mulainya? Mulainya itu setelah maghrib. Sampai kapan? Sampai dengan keluarnya fajar shadiq. Boleh niat habis isya, habis maghrib, jam 8, jam 9, jam 10. Itu kalau puasa. Pengecualian. Kenapa? Karena kalau berbarengan ini sulit. Awal orang puasa kan itu berarti keluarnya fajar shadiq. Nah, untuk mengepasi, kalau bahasa Jawanya, ngepasi niat keluarnya fajar shadiq susah. Ya, makanya ada yang namanya imsak. Imsak itu apa? Menahan, peringatan bahwa waktu imsak kurang 5 menit. Nah, itu tujuannya untuk kita cawis-cawis persiapan, karena untuk menentukan ya waktu awal puasa itu sulit. Oleh karena itu di dalam puasa ini niatnya tidak berbarengan dengan puasa, wajibnya diletakkan di malam hari. Tapi kalau sholat wudu ya bareng. Ya, ini zamanuha, waktunya kapan ya? Yaitu awal permulaan dari perkara yang wajib. Wa kaifiyatuha takhtalifu bihasabil adwar. Sedangkan caranya, cara niat ini berbeda-beda. Takhtalif bihasabil adwabi, dengan melihat bab permasalahan ibadah yang kita lakukan. Masalah sholat ya nanti ada babnya dalam niat di dalam sholat. Apa yang harus dibawa di dalam niat ketika sholat, ketika wudu, ketika puasa, ketika zakat. Jadi bukan hanya kita punya niat pengen puasa, pengen sholat. Di dalam sholat itu ada yang perlu dibawa, diantaranya menentukan
misalkan sholat yang kita laksanakan, misalkan sholat zuhur, ya di situ disebutkan dalam hati niat sholat zuhur, kan begitu. Nggak cuma niat sholat saja, nah itu dalam sholat itu nanti ada niat apa saja yang harus kita. Jadi ikhtilaf talibun, ya takhtalif, berbeda-beda cara niat ini dengan melihat ibadah yang ingin kita lakukan. Kemudian masyarakat Islamun nawi wa tamyizuhu wa amaluhu bil manwi. Kemudian syarat daripada niat, orang dikatakan niatnya sah, syaratnya dia harus Islam. Makanya ibadah yang dilakukan dari ibadah sholat, puasa oleh orang muslim itu tidak diterima. Kenapa? Karena dia bukan orang yang tahammul niat, orang yang sanggup untuk membawa niat. Karena syarat orang yang niat di dalam ibadah, dia harus Islam dulu, baru setelah itu ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tamyizuhu, dan sudah tamyiznya orang yang melakukan niat. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu sudah mendekati dewasa, bisa membedakan mana merah, mana putih. Kalau bahasa kita jadi bisa mancing baju sendiri, ikat sepatu sendiri, makan sendiri, itu tamyiz. Sudah bisa membedakan mana putih, mana biru, mana merah. Belum sampai balik, mendekati balik. Dia sudah tamyiz. Nah, orang yang tamyiz ini niatnya sah di dalam melakukan ibadah. Kemudian syaratnya lagi ada mengensian bima yunabiha bi ayastashibaha hukuman. Dia tidak mendatangkan sesuatu yang bisa menafikan dari niatnya. Contohnya, Anda ketika sholat niat, saya niat sholat zuhur lillahi ta'ala, kemudian dalam hati kelentukan kalau hujan saya batalkan niat sholat saya, pengen angkat jemu, maka batal, nggak sah. Karena di dalam niat ini istisna, membarengi dengan sesuatu yang menafikan dari ini. Jadi nggak boleh ketika kita sholat dia sholat. Ya, jangan ada embel-embel di dalam niat kita untuk melakukan sesuatu yang bisa membatalkan daripada ibadah sholat kita. Ya, lillahi ta'ala. Itu 7 hal yang perlu kita pahami di dalam masalah niat. Yaitu pertama, hakikat makna daripada niat, kedua, hukum niat, ketiga, tempatnya niat, kelima, waktunya niat, keenam, caranya niat, ketujuh, syarat dan tujuan daripada niat. Nah, ini harus kita pahami, ya. Jadi yang pertama yaitu niat ada fardil wudu au rafi hadasin li ghairi daimil hadas, bagi selain orang yang daimul hadas. Kalau orang yang daimul hadas tidak boleh niat wudunya rafil hadas. Siapa daimul hadas? Daimul hadas itu kalau perempuan, yaitu perempuan yang mengalami istihadah. Istihadah itu bukan darah haid. Kalau darah haid itu kan ukurannya 1 hari 1 malam, umumnya 6 sampai 7 hari, maksimalnya 15 hari. Lebih dari 15 hari itu bukan darah haid, berarti darah istihadah. Kurang dari 1 hari 1 malam berarti bukan darah haid, darah istihadah. Maka orang tersebut wajib sholat. Kalau darahnya bukan darah haid, wajib sholat. Nah, cara wujudnya itu bukan dengan niat rafil hadas, ya, karena orang tersebut punya hadas.
Niatnya boleh dia ada fardil wudu lillahi ta'ala. Tidak boleh niatnya untuk menghilangkan hadas, karena daimul hadas ini orang yang selalu punya hadas, orang yang punya penyakit apa yang boleh keluar wasir apa ya darah apa itu tetap wajib sholat. Nah niat wudunya itu tidak dengan niat raf'il hadas, karena orang tersebut masih punya hadas enggak hilang. Hatta bil wudu'i al mutajaddid awit taharah anhu, walaupun di dalam berwudunya ini wudu yang diperbaharui boleh niatnya raf'il hadas walaupun kita masih punya wudu. Contoh nih sekarang, tadi kita sholat maghrib masih punya wudu, sampai sekarang masih punya wudu, masuk isya masih punya wudu, pengen wudu lagi, namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Padahal masih punya wudu. Tajdidul wudu itu sunnah. Niatnya bagaimana? Boleh nggak kalau saya niatnya raf'il hadas yang asghar, padahal saya nggak punya hadas kecil, masih punya wudu. Tapi kalau wudunya niatnya raf'il hadas boleh nggak? Sebagai ulama mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Ya, kita masih punya wudu nih, kita sholat isya pengen wudu lagi, itu namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu walaupun kondisi kita belum batal. Nah niatnya bagaimana? Kalau niatnya raf'il hadas, nah ini ada versi yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kerjakan aja, yang mengatakan boleh ada, yang mengatakan tidak boleh juga ada. Kalau yang mengatakan tidak boleh apa? Yang faktanya dia tidak punya hadas, kok niatnya raf'il hadas yang dari mana yang dia hilangkan, maka niatnya cukup nawaitul wudu'a lillahi, atau nawaitu ya ada fardul wudu lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a ya istibahati lil sholat, dan macam-macam daripada bacaan niat di dalam berwudu. Awit taharah min ahli sholah mimma la yubahu ilal wudu, atau dia niatnya taharah untuk semisal sholat dari hal-hal yang tidak diperbolehkan kecuali dengan wudu. Contoh nawaitu taharah ya listibahati sholat, nawaitu taharah listibahati qiraatil Qur'an, nawaitu taharah listibahati tawaf, karena membaca Quran, tawaf itu adalah ibadah-ibadah yang di situ dibutuhkan yang namanya wudu atau wajib dalam keadaan berwudu. Maka wudunya dengan melakukan hal tersebut itu dikatakan sah. Nawaitu taharah listibahati muftakirin ila wudu, atau nawaitu wudu'a ya listibahati sholat, listibahati masjid mushaf, listibahati tawaf, listibahati qiraatil Qur'an. Karena itu ibadah-ibadah yang memang di situ diwajibkan untuk berwudu. Ya. Kemudian wal aslu bi wujubin niyah khabar, yang dasar daripada niat. Ini sudah maklum bagi kita. Jadi dalil kewajiban niat itu mana? Nah ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu innamal a'malu binniyat. Jadi kalau ditanya dalilnya mana tentang niat itu wajib di dalam sholat, di dalam wudu, hadis Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyat, ai innama sihhatuha, sesungguhnya sahnya. Berarti kalau nggak ada niat nggak sah. Sesungguhnya sahnya setiap
amal itu dengan niat, ya harus diawali dengan yang namanya niat. Seperti yang pernah Ana sampaikan, apa bedanya antara kita puasa dengan kita diet kalau gak ada niat? Anda diet gak makan nasi, misalkan disarankan oleh ahli kesehatan biar badan kita langsing, ente jangan makan dari maghrib sampai subuh. Tujuannya dietnya gak dapet pahala karena gak niat puasa, niatnya cuma ngelangsingin badan. Jadi gak ada bedanya antara diet dengan puasa. Tapi kalau Anda puasa, diniatkan ibadah puasa, dapat pahala puasa. Sholat juga begitu. Anda apa bedanya Anda sholat dengan orang yang melakukan gerakan senam? Nah pagi itu, pagi-pagi itu kan di Sumarekon, di mall-mall, itu kan gerak-gerak. Sama sholat juga bergerak. Apa bedanya kalau nggak ada niat? Orang sama-sama gerakan. Makanya dibutuhkan yang namanya niat untuk membedakan antara ibadah dengan aktivitas biasa yang bukan ibadah. Ya. Wajib berdoa indah awal ghusli juz'in al-wajhi. Kemudian di dalam niat ini wajib dilakukan, yaitu berbarakah ketika awal membasuh sebagian dari wajah. Nah, pokoknya sebagian ada bawa niat sah. Ya, basuh tangan, kumur, kemudian pas membasuh wudhu, basuh wajah. Nah, itu situ tuh niat. Al-Rahim Hadasil Asgori Walgorillahi Ta'ala sah Anda, ya harus wajib dibarengi dengan awal sebagian dari membasuh wajah. Walau koronaha biasna'i tanpa wajib ada terus 5 sabab. Nah kalau kita membarenginya di tengah-tengah bagaimana? Cukup ya, di dalam basuh wajah ya, misalkan kita basuh wajah atas dari bagian atas dulu, kemudian ke tengah di sini baru niat ya, maka itu dikatakan cukup. Tapi kita harus membasuh ulang bagian atas. Contoh mandi dan gampang itu mandi. Kita mandi itu kan ya sama niatnya itu awal pertama kali air mengenai tubuh kita. Berarti basuhan pertama ini, misalnya kita mandi nih ya, mandi besar, kita jebur belum niat, kepala udah basah duluan, kemudian pas membasuh badan baru kita niat. Maka yang dihitung permulaan Anda mandi itu basuh badan, karena di situ berbarengan dengan niat. Maka kepala ini walaupun sudah basah wajib dibasuh lagi karena tadi tidak dibarengi dengan niat. Jadi yang dihitung pertama di dalam mandi itu basuh pertama. Jadi kalau Anda basuh pertama kaki, niat udah basuh semua. Kepala jebur udah basah, baru badan diniatin apa itu muslah ada sekak pada ta'ala. Maka kepala ini wajib disiram lagi karena tadi dibasuhnya tidak dibarengi dengan niat. Yang dihitung permulaan itu ketika basuh badan, karena awal juz'in ya, awal bagian dari mandi letaknya niat. Ini paham ya? Begitu cara mandi, perhatikan. Jadi harus dibarengi di permulaan. Kalau dia niatnya di tengah-tengah, maka yang awal tadi harus diulang kembali di dalam basuhannya. Kalau nggak diulang kembali, ya berarti mandinya belum sempurna. Mandinya belum sempurna. Wala yakfi marruha bima qabla wa haitsu lam yastashhar biha ila kulli syai'in minhu wa ma qararahu awwalahu, dan tidak cukup membarengi
dengan anggota yang sebelum wajah sulam yastasliba ayastasliba ilal qasri syai'in minhu, tidak dianggap cukup membarengi niat dengan basuhan sebelum wajah. Umur niat tak itu belum cukup ya, basuh tangan niat belum cukup ya, harus dibarengi dengan basuhan wajah ya. Kemudian wasaniha, adapun yang kedua daripada wadihudul ghuslu dhahiri wajhi, yaitu membasuh dohirnya wajah, di ayatin karena berdasarkan ayat faghsilu wujuhakum. Yang kedua adalah membasuh wajah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala faghsilu wujuhakum. Wa huwa, adapun wajah tulan, nah dalam segi panjangnya wajah itu kan ya, mana sih yang dinamakan wajah? Apakah wajah, wajah. Nah ini ukuran dinamakan wajah. Jadi yang harus dibasuh kena air. Ukuran panjangnya mana? Nanti kalau panjang itu dari atas ke bawah. Ma baina manabiti sya'ri ra'sihi, yaitu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Galiban secara umum di tempat tumbuhnya rambut kepala. Nanti kalau kepalanya botak bagaimana? Tetap ditarik, ada secara umum tempat tumbuhnya rambut kepala di sini. Ya, tempat tumbuhnya rambut kepala. Jadi pecinya ini harus diginiin kalau wudu. Kalau wudu masih pakai peci, basuh di sini nggak bisa. Jadi dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai kapan? Sampai mana? Tahta muntahan lihiyaihi, sampai dengan di bawah dagunya. Ya, jadi nggak sampai sini, ditarik ke bawah sampai bawah dagu. Ini yang dekong nih, ya. Jadi ditarik dari tempat tumbuhnya rambut sampai sini. Nah itu yang dinamakan wajah dari arah atas. Ada sampai samping bagaimana? Nanti biar pes wajah kita ini namakan wajah yang harus dibasuh. Ya, nah ini perlu dipahami. Jadi nggak sembarangan di dalam berwudu, nggak cuma jidat doang, pipi doang, hidung doang. Yang harus dinamakan wajah itu harus terkena air. Ya, harus terkena air. Bahwa minal wajib nama tak tahu, wasya'ru an-nabit ala mata tahu, dan juga rambut-rambut atau anggota-anggota daging yang tumbuh di sekitaran itu juga wajib dibasuh. Misalnya ada kutil, ada rambut di sini, ada daging lebih, itu harus terkena air semuanya. Tidak boleh tidak terkena air. Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sedikit pembahasan kita kalau sampai membasuh wajah dan ukuran wajah dinilai dari segi panjangnya, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Kalau dari segi lebarnya dari kedua kedua telinga, yang ada pentolannya di telinga ini senang tarik ke atas. Yang tempat tumbuhnya rambut ini harus terkena air. Itu harus terkena air di dalam kita berwudu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana wa'afna lima alam tanah radiyallahu alladhi yaqbal baqi ahlana wa qarabatin lana bi dinina wal putri wa takrati wa bikna bi kulli makarati qawlan wa bikna qurama warzuqil kula halalan daima wa akhirat ya la manakhta bil khair wa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla su'ud wa aqina bi ridwika wa waqti ana rabbana kulla yawmin qabla an ta'tiya rasul mana waqir wa subhanaka akraman syadara wassalatu alaika rasul mustafa wal haqqina wal waba bi kitabina shishima wa al aliki wa min sallallahu alaihi wasallam.
Allah wahdina bihudak waj'alna liman syabir walina waliyang subab wala tajalna liman khalaqa amrabba subhanallah liman wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi subhanallah wa tahiyyatu liya salawatu wa alhamdulillahi rabbil alamin